dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ini konsep ini akan kalian pakai sampai kalian kerja nanti. Ya. Jadi dari bertanya-tanya saja dan dari memeriksa pasien saja harusnya sudah muncul diagnosis kerja. Minta penunjangnya yang gunanya satu, menegakkan diagnosis, pasti menyingkirkan diagnosis banding. Jadi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik harus muncul diagnosis kerja plus DD, differential diagnosis atau diagnosis banding. Jadi bagaimana mungkin bisa mendiagnosis seseorang atau mendiagnosis pasien kalau kita nggak punya ilmunya? Ya kan? Contoh, pasien datang, laki-laki 42 tahun datang dengan nyeri kepala. Ting, apa yang mau dipikirkan kalau nggak ada isinya? Kalau sekarang datang laki-laki 42 tahun ke hadapan saya, poli saya, ting di otak saya sekarang ada 30 DD. Di otak saya nih. Kebayang nggak? Hanya dari keluhan utama. Itu keluhan utama namanya. Iya kan? Kan saya tanya, Pak, ada yang bisa saya bantu? Dok, saya sakit kepala, dok. Ting, di otak saya sekarang sudah ada 30 DD. Bagaimana mungkin otak saya bisa punya 30 DD kalau nggak ada isinya? Jadi tugas kalian selama sekarang ini, dari semester 1 sampai selesai preklinik itu mengisi ini banyak-banyak. Supaya kemampuannya sama atau lebih dari saya. Begitu datang pasien ke kamu, kemampuan kamu tingnya sama saya bunyinya. Ngerti? Ya. Begitu juga dengan keluhan yang lain. Dok, saya sakit perut kanan bawah. Ting, saat ini ada 15 DD di otak saya. Saat ini juga. Tinggal saya pilih yang mana yang kira-kira penyakit Bapak ini. Oke? Itu prolognya. Jadi, gunakan waktu sebaik-baiknya selama kuliah ini untuk mengisi ini banyak-banyak supaya nanti begitu pasien sudah berhadapan dengan pasien, tingnya bunyi. Ya kan? Itu baru keluhan utama. Tahu Sherlock Holmes? Tahu kan? Siapa yang ngarang bukunya? Sir Arthur Conan Doyle kan? Ilmu yang dia pakai, dia detektif kan? Ilmu yang dia pakai adalah ilmu deduksi. Dokter tuh mirip-mirip sama detektif. Dia begitu melihat ini nih, dia Sherlock Holmes melihat si dokter Sungkono ini, dia tahu, oh ini belum kawin. Tadi pagi sarapannya telur setengah mateng, terus pas menuju ke rumah sakit, kaos kaki yang lama. Itu ilmu deduksi namanya. Pernah nonton kan filmnya? Kayak gitu kan dia menyimpulkan. Nah, dokter juga kurang lebih seperti itu. Nah, kemampuan menganalisis seperti itu advance-nya, next step-nya. Yang sekarang yang bisa kalian kerjakan, kan kalian nggak pernah berhadapan sama pasien kan sekarang kan? Nggak berhadapan dengan kasus juga kan? Paling skenario kan? Iya kan? Nah, next step-nya kalian itu. Tapi bagaimana mungkin bisa begitu kalau ininya dung-dung, nggak ada isinya. Ingat aja konsep ini, ya. Kalau ini sudah banyak isinya,
tingnya nanti bunyi. Bahkan dari keluhan utama. Nanti berikutnya saya harus kerucutkan, deduksikan apa saja data yang ada sehingga saya punya diagnosis kerja. Itu gambarannya. Ya, penyakit di dunia ini cuma 5. Pasti udah sering dengar kan, Cinto itu, ya kan? Apa aja? Cinto belum pernah dengar? C-nya apa? Kamu, C-nya apa? Nggak pernah dengar? Hah? Congenital I-nya? Belum pernah dengar. Yang pernah dengar nih tangan. Ayo kamu, ya kamu. Congenital, ya. I-nya infeksi, N-nya neoplasma, ini yang kita mau belajar. Trauma, O-nya. O-nya others. Belum pernah dengar 5 semester di sini. Berarti kalian salah sekolah. Belum pernah ada dokter satu kali pun bilang ini. Oh my God. Cinto, oh itu others. Others itu nggak banyak. Banyak penyakitnya, tapi pembagiannya others itu catat-catat. Kalau belum pernah dengar catat. Congenital. Jadi di dunia ini penyakit cuman ini dibolak-balik. Ini cara berpikirnya harus, kalau belum sampai kayak gini nggak akan bisa kamu diagnosis orang. Allah nggak akan bisa. Ya. C itu congenital, I infeksi, T itu trauma, O itu others. Others itu terdiri dari vaskular, degeneratif, imunokompromis, metabolik, dan lain-lain. Nggak banyak, nggak lebih banyak dia. Jadi kalau nggak ada di sampai T, berarti others. Nah itulah dia. Itu adalah, udah cukup nyatatnya, itu adalah etiologi penyakit. Di dunia itu cuman itu. Jadi kalau ada orang datang ke kamu, dok saya nyeri sakit kepala, ting di otak saya itu udah ada Cinto. Dari C itu kongenital apa aja ya yang bisa bikin sakit kepala, saya sudah punya turunannya. Infeksi apa saja di otak atau di kepala yang bisa bikin sakit kepala, saya sudah punya turunannya. Paham? Ya. Jadi etiologi. Setiap kita menganalisis pasien, nomor 1 kita mencari dulu etiologi. Dari keluhan utama dijabarkan, keluhan utama nyeri kepala. Nextnya dari RPS itu akan muncul sejak 3 bulan yang lalu pasien mengeluh sakit kepala yang semakin lama semakin berat. Sakit kepala disertai bla 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 bla, itu kita mau mencari etiologi. Nah, terapkan ini di semua penyakit pasien, pasti bisa dapat diagnosis. Ya, kalau belum pernah dengar ya, hari ini kita belajar tentang N-nya, neoplasma, khususnya untuk di otak, namanya tumor otak. Ya, dah cukup prolognya. Next slide. Hari ini atau setelah kuliah ini kalian harus bisa melakukan klasifikasi tumor otak, tanda dan gejala dari tumor otak, apa saja evaluasi awal dan manajemennya. Next. Kembali lagi, konsep dasar ilmu kedokteran itu adalah anatomi, ilmu dasarnya. Semua ini kita yang punya sekarang ilmu ini dikembangkan dari anatomi. Jadi, saya udah berapa kali ketemu grup. Mana grup yang sama saya skill tunjuk tangan coba. Yang sama saya, ya kamu terus mana lagi? Itu sebelah sana. Saya udah berapa tanya itu payah banget anatominya. Masih ada waktu belajar lagi basic anatomi. Ya. Percayalah kalian akan amat sangat kesulitan nanti di klinis. Nanti di seberang ketemu saya lagi, yang saya tanya itu lagi. Ya, akan amat sangat kesulitan kalian mendiagnosis penyakit, belajar langsung ke pasien kalau ilmu anatominya nggak baik. Ya,
pasti kesulitan. Nah, buka lagi semua anatomi dari awal. Otak itu diseliputi dilindungi oleh tulang tengkorak atau nama lainnya kranium. Bagian depan yang biru ini adalah tulang, ini yang lain adalah tulang wajah, ada maksila yang hijau, mandibula yang abu-abu ini. Yang warna, ini apa warna ini di sekalian? Oranye. Yang oranye ini zigoma. Next slide. Nah, ini pembagian dari, kalau tadi tampak dari depan, ini tampak dari samping. Yang biru adalah frontal, hijau ini parietal, belakang occipital. Ada sutura-suturanya, belajar lagi anatominya. Ini hanya refresh saja, saya yakin ini sudah dapat dari semester 1. Ya kan? Iya kan? Ini tulang-tulang yang lain, silakan baca. Yang pink ini temporal, ini tulang sphenoid yang kuning. Next. Nah, ini basis kranii. Jadi kalau tadi penampung pelindung yang atas, ini yang bawah bagian basis. Ada yang anterior, ada yang media. Ini lagi searching, biar saya baca. Yang ini anterior, ini media, ini posterior. Basis kranii itu ada 3 fosanya, anterior, media, dan posterior. Di basis inilah keluar saraf-saraf kranialis. Kalau dulu pernah ingat belajar, ya, saraf-saraf kranialis itu keluarnya di basis ini. Ini nervus 1. Oke, ini coba. Nervus 1 itu keluarnya di sini. Foramina cribriformis keluar di sini. Nervus 2 keluarnya di sini, di canalis opticus dan lain-lain. Banyak lubang di situ. Ini list nama nervusnya dan keluarnya di mana. Oke? Ada 12 pasang nervus cranialis. Baca lagi ulang apa saja namanya. Kalau koas pasti semua ditanya. Di pretestnya berdasar itu sebutkan nama-nama nervus cranialis. Ini udah semester 5 harusnya hafal. Coba kita tes. Ya, kamu jilbab biru. Ya, kamu. Sebutkan nervus cranialis 1 sampai 12. Nggak usah dikasih tahu, nggak apa-apa, semampu kamu aja. Kalau motor itu ada kan, tinggal baca. Terus good. Walaupun ada di situ, dia miringkan kepalanya supaya bilang dia hafal. Nggak apa-apa. Ya, habis ini ngaca aja sama diri sendiri kan. Saya hafal nggak ini? Iya kan? Iya nggak? Gampang kan? Habis ini pulang ke rumah, ada di kos kan ada kaca kan? Nah, ngaca. Saya udah hafal belum 12 pasang nervus ini? Kalau belum ya hafalin lagi. Kalau anatomi itu kan ilmu menghafal ya. Nggak bisa dimengerti kan? Bisa ngerti anatomi? Bisa? Nggak bisa. Anatomi itu cuma satu rahasianya. Jadi hafalin. Bisa anatomi ngerti. Wah, aku udah ngerti anatomi kepala. Ya, bisa? Nggak bisa. Kalau susah ngafalin berarti harus diulang-ulang. Kalau saya dulu bilangnya kalau susah ngafalin berarti salah jurusan. Ya, kedokteran tuh ngafalin aja yang banyak. Kalau susah ngafalin, dok saya susah ngafalin dok. Ya udah, kamu salah jurusan.
Ya, ya kan? Enggak, enggak. Susah banget mengakuinya ya. Ya udah nggak apa-apa. Next slide. Baca lagi anatominya. Nah, ini singkatnya, kepala itu atau tulang kranium itu dilindungi oleh scalp, skin, kulit, connective tissue, bawahnya aponeurosis, plus areolar tissue sama perikranium. Di bawahnya baru ada tulang. Di bawah tulang ada lapisan meningen namanya. Bahasa Inggrisnya meningis. Meningen itu terdiri dari yang paling luar ini adalah dura mater, di bawahnya adalah arachnoid, di bawahnya lagi adalah yang hijau ini adalah pia mater. Ya. Ini apa dok yang biru? Yang biru ini bagian puncak dari otak, ada sinus sagittalis superior. Sinus itu apa sih dok? Sinus yang di sini vena. Sinus di kepala juga ada kan? Tapi itu di tulang ada. Tapi itu rongga, isinya udara seperti sinus frontal yang kayak gini. Oh, enggak ada. Di sini ada sinus frontal, ada sinus maksila. Enggak kelihatan di sini. Nah, kalau sinus yang biru ini di dalam tengkorak kita ada vena besar di puncak ini, namanya sinus sagittalis superior. Oke, ini refresh saja anatomi. Ini otak dari sagittal, ini bagian frontal, ini bagian temporal. Frontal dengan ini sebelah sini bagian parietal, ini dipisahkan oleh sulcus centralis. Di depannya namanya gyrus presentral, di belakangnya gyrus post centralis. Ini occipital. Ini udah tadi temporal. Oke, ini warnanya juga ada. Kalau frontal dengan temporal dipisahkan oleh sulcus lateralis. Tadi sulcus centralis nama lainnya Rolandic. Kalau ini sulcus lateral nama lainnya Sylvian fissure. Oke, baca lagi anatomi. Nah, ini yang penting. Jadi sudah ada mapping dari otak. Nama orang yang menemukannya Brodmann. Jadi Brodmann kasih nomor-nomor di otak kita. Yang ini masih dipakai sampai sekarang. Ya. Nomor-nomor di otak kita berdasarkan fungsi yang sudah diketahui sebagian. Jadi masih banyak sebenarnya yang belum diketahui, tapi yang sudah diketahui ini. Yang penting adalah, ini tadi sulcus centralis, nama lainnya Rolandic fissure, ini yang saya bilang tadi, sulcus lateral, nama lainnya Sylvian fissure. Di depan dari central sulcus ini adalah gyrus precentralis. Brodmann-nya Brodmann 4. Ini namanya area motorik. Jadi, kamu bisa gerakin kelingking kamu untuk ngambil kotoran di hidung kamu, itu perintah awalnya dari sini. Paham? Yang ngasih perintah dari gyrus precentralis. Ya. Yang gyrus postcentralis itu Brodmann-nya 312. Itu untuk gyrus sensorik yang primer. Tadi gyrus motorik yang primer. Apalagi yang penting, Dok? 68 ini premotor suplemen dari motorik. Yang penting 44. 44 ini masih di frontal. Jadi gyrus precentralis ini di lobus apa? Posisinya frontal. Ada lagi yang penting di frontal yaitu Brodmann 44. Nama lainnya area Broca. Dia adalah biasanya di hemisfer dominan, dia adalah lokasi untuk motorik verbal, ya kan? Motor speech area namanya, nama lainnya. Ya. Jadi kalau ada gangguan di situ orangnya jadi tidak bisa bicara, bahasa
kedokterannya? Afasia yang motorik, karena dia motor speech area. Ya, afasia motorik, orangnya nggak bisa bicara. Beda halnya kalau yang terganggunya adalah 39-40. Ini adalah area Wernicke. Kalau dia terganggu, nanti pasiennya jadi afasia sensorik. Bedanya secara klinis apa, Dok? Kalau afasia motorik, Pak, siapa namanya, dia nggak bisa bicara. Padahal tapi dia ngerti apa yang ditanyain. Kalau afasia sensorik, dia bisa bicara, tapi dia nggak ngerti sebenarnya apa yang kita tanya. Ya, ini dia Brodmann-nya 39-40. Yang penting lagi untuk penglihatan adalah 17, primary visual cortex. Ya. Di occipital. Makanya orang kalau dipukul belakang kepalanya ini bisa gelap sesaat karena pusat penglihatan kita di sini. Apa kepentingannya belajar anatomi ini? Satu tadi, yang pertama kita cari kalau bertanya menganalisis pasien adalah mencari apa tadi? Etiologi. Kalau pasien ini, kalau kuliah kita ini udah jelas etiologinya adalah tumor otak, N kan? Udah kan? Next step-nya kita harus cari lokasi. Makanya harus tahu gambar ini, mapping ini. Sama harus tahu paling enggak traktus besar di saraf, di otak. Traktus untuk motorik yang paling besar adalah traktus kortikospinal. Starting point-nya gyrus presentralis tadi. Jalan dia sampai di ujungnya di otot. Ya kan? Oh, berarti saya harus belajar. Ada tuh di Peter Dus. Tahu buku Peter Dus? Pernah dengar? Ya. Nah, itu ada gambarannya. Mulai dari gyrus presentralis itu sampai ke otot. Lewat mana saja dia? Dia nanti dari gyrus presentralis dia nanti masuk ke kapsula interna, masuk ke mesencephalon, nyilang di epicosaciopiramidum atau bagian piramis dari medula oblongata, baru turun ke bawah ke medula spinalis. Ada perjalanannya. Paling nggak kamu tahu itu. Traktus corticospinalis untuk motorik sama traktus untuk sensorik namanya spinothalamicus. Cara ngapalinnya gampang. Kalau dia cortex, spinal berarti pasti turun, pasti motorik. Kalau spinothalamicus, spinal, spine, tulang belakang. Talamus pasti cerebellar, pasti sensorik. Cara ngapalinnya gitu. Lihat aja kata-katanya. Balik lagi, next step-nya adalah setelah menemukan etiologi, kalau ini sudah jelas etiologinya apa? Tumor otak. Apa gejala klinisnya? Nanti kita bahas. Next-nya adalah mencari lokasi. Nah, tahu dari mana lokasi? Berarti harus tahu perjalanan semua nervus yang ada di otak. Aduh, susah banget, Dok. Banyak banget. 12 pasang plus motorik, sensorik. Itu aja paling nggak yang harus dihafalin. Perjalanannya dari mana ke mana. Garis besarnya aja. Sama fungsinya. Laki-laki perempuan umur 42 tahun datang ke saya, ke poliklinik saya dengan gangguan tidak bisa menghidu sejak 1 tahun yang lalu. Makin lama makin berat, sekarang sakit kepala. Ting, di otak saya sudah jelas tuh diagnosisnya sekarang. Kenapa? Karena saya tahu nervus 1 itu di mana lokasinya, jalannya kemana. Menghidupkan nervus 1. Ya kan? Klinisnya cocok ke tumor. Kenapa? Klinis tumor itu selalu, catat ya, klinis tumor itu selalu sifatnya nanti ada di slide itu. Kronik, progresif. Jadi keluarnya biasanya apa sekarang keluarnya? Sakit kepala.
Makin berat nggak Bu? Makin berat. Berapa lama? 2 tahun, makin lama sekarang makin berat, makanya saya datang ke dokter. Jadi keluhan tumor itu hampir selalu kronik progresif. Kalau yang tiba-tiba itu nggak tumor. Bisa nggak tiba-tiba tumor? Bisa. Ada perdarahan di tumornya. Tapi bukan tumornya yang sekarang bikin dia tiba-tiba. Paham ya? Yang tiba-tiba itu apa dok? Cuman 2 yang tiba-tiba. Apa karena vaskular? Orang trauma pasti tiba-tiba kan? Jatuh dari motor. Orang vaskular, penyakit vaskular pasti tiba-tiba. Stroke ada yang, dok saya awalnya nggak ada. Stroke cuma 2, perdarahan atau iskemik, terjadinya pasti tiba-tiba. Jadi kalau tiba-tiba, kalau kamu nulis keluhan utama, nyeri kepala mendadak, tiba-tiba makin yang dirasakan sehingga pasien, nah itu pasti arahnya kalau nggak trauma, pasiennya stroke atau vaskular. Oke? Kalau tumor akan selalu kronik progres. Balik lagi ke tadi, ting di otak saya sudah tahu ini wanita dengan gangguan penghidup. Berarti ini olfactory groove meningioma. Ada meningioma atau tumor jinak di dasar tengkoraknya. Di sini posisinya. Di sini ada tumor. Karena nervus 1 kan di sini tadi. Ya kan? Itu gunanya tahu, hafal semua nervus beserta fungsinya. Kan nggak banyak tuh, hafalin segitu nggak banyak. 1, spesial somatic afferent, gunanya menghidup. Nggak banyak kan? Ada yang lain? 1, nggak ada kan? 2, ada motoriknya, nah, baca sendiri. Itu masing-masing kamu jabarkan, kamu baca, kamu hafalin. Kalau hafal itu, kamu bisa diagnosis pasien dengan tepat. Oke? Itu modalnya. Ini aspek lateralnya, kalau dipotong secara sagital begini, akan kelihatan seperti ini, potongan otaknya, ada corpus callosum atau jembatan antara hemisfer kanan dengan kiri. Ini batang otak, kelihatan kan? Oke. Batang otak terdiri dari mesencephalon bagian sini, pons yang gendut, belakang di bawahnya adalah medula oblongata. Ke bawah diteruskan menjadi medula spinalis melalui foramen magnum. Nah, udah banyak yang pintar berarti. Ini adalah cerebellum atau otak kecil. Ini refresh anatomi aja. Nah, ini yang saya bilang tadi. Hafalkan ini, nanti kamu tahu lokasi tumor di mana. Laki-laki 36 tahun datang dengan tidak bisa menelan. Gangguan menelan disertai dengan pendengaran yang hilang, bibirnya mencong. Pasti tumornya di sini. 7, 8, 9-nya kena. Sama 10. Lokasinya ini mana? Ini tumornya di sini. Ini 7, 8, 9, 10. Ini 5. Kelihatan ya? Ini 2, ini 1. 7, 8, 9, 10 itu termasuk lower cranial nerve. Pasti tumornya di sini. Semudah itu. Saya udah pegang pasien, saya udah periksa pasien belum? Cuman dari nanya-nanya. Saya udah tahu diagnosisnya. Karena saya ada isinya. Mudah kan belajarnya? Saya udah belum ada periksa pasien kan? Tapi saya udah tahu di mana lokasinya. Karena ada isinya. Oke? Ini anatominya saja, ini yang fungsi-fungsi tadi ya. Silakan dibaca, hafalin slide-nya saya kasih nanti. Gampang. Nah, kembali ke tumor. Tumor di otak. Ini kita bicara di otak ya. Sebenarnya kalau untuk bedah saraf, tumor itu nggak hanya di otak. Mulai dari kulit sampai ke otak. Ya, tapi tema yang diberi ke saya adalah tumor otak. Kalau tumor otak berarti brain tumornya. Mulai dari selaputnya, dura mater, arachnoid, pia mater, beserta parenkim otaknya, isi otaknya. Balik lagi kita harus tahu pelajaran histologi dasarnya.
sel-sel di otak itu adalah sel neuron, ini sel glia atau sel penunjang terdiri dari astrosit, mikroglia, oligodendrosit, perisit, dan lain-lain. Tapi ini yang utama yang tiga ini, astrosit, mikroglia, dan oligodendrosit. Nah, sel penutup ventrikel dan beberapa tempat lain itu selnya ependimal. Seperti ini bentuknya. Ya, ventrikel kita itu. Ventrikel tahu kan? Isinya apa? LCS, liquor cerebrospinal. Atau bahasa Inggrisnya cerebrospinal fluid. Isinya. Lapisan penutup LCS itu ependimal cell. Ini masih sama. Apa gunanya belajar ini? Untuk tahu, bisa mengetahui kira-kira substrat tumornya apa. Ya kan? Tadi sudah etiologinya tumor. Nextnya tadi lokasi. Berikutnya yang lebih spesifik adalah substratnya apa. Waduh kok dalam banget. Iya, nggak perlu kalian sampai ke situ. Itu biar kasih ke saya. Kamu cukup kirim, dok, ini laki-laki 53 tahun, kirim ke saya dengan suspek, atau wanita 43 tahun, suspek tumor otak. Kamu udah bisa ngirim pasien dengan kalimat seperti itu saja, saya sudah alhamdulillah. Berarti kuliah dan kerjaan di seberang berhasil. Tapi kalau kamu kirimnya, dok, saya kirim laki-laki wanita 43 tahun dengan observasi nyeri kepala. What? Berarti nggak ditanya ini pasien. Berarti pasien ini nggak diperiksa. Paham? Tapi kalau kamu kirim ke saya, wanita 42 tahun dengan suspek tumor otak, kausa suspek meningioma, dok. Tahu dari mana? Dok, secara epidemiologi, tumor jinak paling banyak di wanita adalah meningioma. Bahkan kamu lebih advance lagi kirim, kayak yang saya tadi bilang. Suspek tumor otak, kausa suspek olfactory groove meningioma. Karena pasiennya nggak bisa menghidup. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, itu yang baru saya bisa nilai. Oh, ini lulusan Unri. Benar berarti diajarin. Benar dianya juga Kamu perlu penunjang tadi. Saya perlu penunjang nggak untuk mendiagnosis olfaktori tadi? Saya cuma tanya-tanya, saya cuma periksa fisik, saya tahu diagnosisnya apa, saya kirim karena bukan kompetensi saya berikutnya untuk mengerjakan. Paham ya? Oke. Ini kuisnya. Ini apa? Nomor 1? Kamu, paling ujung. Ini apa? Sel apa? Ini di otak nih ceritanya. Ini sel apa nomor 1? Sebelahnya? Salah. Belakangnya? Iya kamu. Nggak tahu. Next sebelahnya. Nggak tahu sebelahnya. Udah pernah belajar ini kan dulu? Nggak pernah? Dari semester 1 sampai semester 5 nggak pernah belajar penumpang sel-sel di otak? Nggak mungkin. Dusta kalian. Sebelahnya? Sebelahnya? Kamu? Tahu nggak? Ini nomor 1. Tahu nggak? Kalau nggak tahu cepat jawab. Nggak tahu sebelahnya. Yang tahu? Kamu paling ujung. Apa? Sebelahnya? Sebelahnya lagi? Apa? Salah. Belakangnya? Ya, kamu jilbab biru. Apa? Apa? Yang kerang, yang keras. Apa? Sel neuron. Betul. Ini sel neuron. Nomor 2. Sebelahnya. 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 Yang tahu? Ini astrosit. Nomor 3. Mikroglia. Nomor 4. Oligodendrosit. Nomor 5. Kan barusan saya ajarin. Saya pikir kalian sudah punya basic ini. Sehingga melihat
ini sudah tahu. Ya udah, berarti belum tahu. Berarti saya harus baca lagi. Udah. Kembali ke tumor otak. Klasifikasinya dua. Tumor primer, yang kedua sekunder atau metastasis. Kalau primer berarti dari sel otaknya atau dari dalam kraniumnya. Kalau metastasis berarti dari tempat lain. Tempat lain yang banyak yang mana? Dari breast atau payudara, dari paru, dari tiroid, dan lain-lain. Gambarannya ini. Kalian lihat aja gambar ini. Ya, tumor paru dan breast itu banyak langsung ke otak. Dari skin juga bisa. Contohnya melanoma maligna bisa ada di otak. Tumor primer tinggal bagi dua, glial dan non glial. Glial itu yang mana? Sel penunjang tadi. Di otak itu ada sel neuron dan penunjangnya. Ini neuron, sisanya adalah penunjang. Kalau dia penunjang, berarti penyakitnya, substratnya nanti yang muncul adalah astrositoma, oligodendroglioma. Itu yang keluar nanti. Ya. Kalau non glial selain dari sel penunjang, contohnya sarafnya. Sarafnya itu ada sel apa di saraf yang keluar? Sel di akson itu ada apa? Sel Schwann. Nama penyakitnya berarti schwannoma. Paham ya? Kalau pembuluh darah berarti kelainan pembuluh darah. Apa? Tumornya. Arteriovenous malformation contohnya, AVM. Ya, ada malformasi dari arteri venanya. Glans itu kelenjar. Kelenjar apa aja yang ada di otak? Kelenjar endokrin lagi. Kelenjar apa? Hipophysis. Hipophysis itu kan hypophyseal gland kan, bahasa Latinnya. Bahasa Inggrisnya pituitary gland. Ya kan? Glandula hypophyse bahasa Latinnya. Bisa jadi tumornya namanya, semua kelenjar itu tumornya akan diawali dengan adenoma pintar. Kalau dia hipofisis berarti itu gunanya pentingnya belajar terminologi. Jadi kalau orang bicara apa aja kita tahu. Oh ya, tumor di kelenjar, adenoma. Oh ya, berarti kelenjar itu yang jadi tumor. Kalau hipofise berarti namanya adenoma hipofise. Kalau tiroid apa nama tumor yang lain? Hah? Folikular. Itu jenis selnya. Tumor tiroid. Satu lagi dibagi jinak ganas. Tadi tumor primer itu dibagi glial non glial, yang kedua jinak dan ganas. Sifat jinak dan ganas itu dari sifat pertumbuhan sel tumor, ya, dan ekstensinya. Di WHO dibagi 4 grade, nanti kalian cari baca sendiri. Itu lebih advance-nya. Yang penting kalian tahu, oh kalau jinak itu biasanya tumbuhnya lambat. Kalau ganas itu biasanya tumbuhnya cepat. Ya. WHO membagi tumor central nervous system tahun 2001 banyak sekali. Ini glioma, ada astrocyte glioma, banyak. Ini tinggal dibaca sendiri. Saya nggak akan tanya di ujian karena ini banyak. Tapi ini jenis-jenis tumor yang pembagian yang terbaru tahun 2021. Ya, meningioma dibagi sendiri. Di sini posisinya. Gradingnya kalian lihat ini. WHO grade-nya di sampingnya ini. Kalau 1 itu berarti benign, jinak. 2 itu antara jinak ke ganas. 3 itu berarti arahnya ganas. Oke. Ini saya substrat yang lain dan nama tumornya yang lain. Ya.
banyak. Epidemiologi di Indonesia belum ada angka pasti, tapi di Amerika disebutkan tumor otak itu 24,25 per 100.000 penduduk. 24,25 umurnya saat ditemukan, ya. The annual age, insidensinya 24,25 orang per 100.000 penduduk, ya. Dan 29% ganas, 71%-nya jinak. Apa saja histologinya yang muncul? Ada pilocytic astrocytoma dengan median age-nya 11 tahun, choroid plexus tumor 20 tahun, neuronal dan mixed neuronal glial tumor 26 tahun, pineal tumor 32 tahun, embryonal 8 tahun, dan germ cell tumor 15 tahun. Ini nice to know aja. Nah, ini yang penting. Sign and symptom. Gunanya untuk mengetahui apa tadi? Lokasi tumor. Ya. Biasanya datang ke kita ada defisit neurologis yang progresif. Jadi kronik progresif. 68%. Apa saja yang bisa muncul? Kelemahan anggota gerak 45%. Headache itu 54%. Nyeri kepala. Kejang 26%. Kenapa bisa kejang? Karena prima atau tumornya. Ya. Jenis kejangnya bisa kejang umum. Oke. Nah, tumornya di frontal, apa saja yang mungkin muncul adalah gangguan kepribadian. Jadi abulia, abulia itu apa? Abulia itu apa? Pernah dengar abulia? Enggak pernah? Kamu pernah dengar abulia? Pelajaran jiwa belum ya? Abulia apa kana? Hah? Iya, malas. Demensia pikun, gangguan personality atau gangguan kepribadian. Apalagi yang muncul mungkin hemiparesis karena tadi gyrus ventralis lokasinya di lobus afasia atau disfasia. Afasia nggak bisa sama sekali, disfasia gangguan karena tadi Broca atau Brodmann 44 itu ada di lobus frontal. Oke. Kalau temporal apa yang mungkin muncul? Gangguan pendengaran karena baca sendiri nanti. Gangguan penghidu, salah satu halusinasi penghidu, gangguan memori, dan bisa gangguan lapang pandang. Di parietal, gangguan sensorik, motorik juga bisa kalau tumornya di parietal menekan ke arah frontal. Gangguan homonimus hemianopsia ini gangguan lapang pandang. Agnosia, apraksia juga bisa muncul, dan beberapa clinical syndrome yang lain. Occipital apa tadi? Gangguan penglihatan karena primary visual cortex itu ada di bisa alexia di posterior fossa. Fossa posterior yang mana tadi? Dari basis tadi yang bagian belakang. Isinya berarti cerebellum dan batang otak. Apa saja yang muncul? Bisa tergantung lokasinya, menekan cranial nerve yang mana di bawah situ. Biasanya lower cranial nerve. Berarti 7, 8, 9 keseimbangan kita jarang terjadi di posterior fossa.
Kejang biasanya karena tumor di atas. Ini gambarnya. Thought, reasoning, behavior, memory. Memory sebagian ada di frontal, sebagian di di temporal, yang banyak di temporal. Kalau frontal ini decision making, intelligentsia, apa lagi? Kepemimpinan itu frontal. Ya. Itu gunanya tahu ini dari sign and symptom itu kita bisa tahu jenis atau lokasi dari penyakit. Terus diapain? Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kita sudah dapat diagnosis kerja. Berikutnya adalah kita penunjang. Penunjang golden standarnya tumor otak adalah MRI brain dengan kontras. Itu golden standarnya sekarang. Kalau nggak ada dok, kalau nggak ada CT scan brain dengan kontras. Golden standarnya adalah MRI. Ya, kalau kita curiga ada metastasis ya periksa yang lain. Ya, tahu dari mana ini metastasis atau enggak? Lihat, metastasis itu biasanya pasien umur sudah tua. Lesinya multiple, itu meta biasanya di otaknya. Jadi setiap pasien tua wajib tanyakan, wajib memikirkan ini metastasis. Jadi setiap pasien tua datang, di otak saya pikirkan salah satunya adalah metastasis. Jadi saya juga tanya, kalau dia laki-laki, merokok enggak, ada gangguan batuk lama enggak, sesak nafas lama enggak, berarti saya sedang tanya tumor paru, CA paru. Kalau perempuan, Bu, ada benjolan enggak di payudaranya? Ibu pernah operasi payudara enggak? Berarti saya sedang nanya CA mame. Ya kan? Itu kan cuma bertanya-bertanya aja cukup. Karena di otak saya memikirkan, karena ini pasien tua, ini mungkin metas. Nah, work up-nya diperiksa. Tumor paru kita cukup X-ray paru. Kalau payudara mungkin kita perlu USG mame atau mamografi, ya kan? Kalau laki-laki dia prostat berarti mungkin harus periksa PSA, ya? Itu maksudnya metastasis workup. Yang lain-lain ini tambahan aja, nggak perlu tahu. Ada beberapa pemeriksaan spesial untuk imaging studies-nya, Fiesta MRI, DTI MRI itu nggak perlu tahu. Habis. Next, medication. Tumor otak bisa diobati nggak? Bisa diobati nggak? Mostly nggak bisa diobatin. Hampir semua tumor otak itu nggak ada obatnya. Ya, obatnya adalah operasi. Ada yang bisa dicoba dengan obat, seperti limfoma. Dia reaktif atau sensitif terhadap steroid. Jadi ini apa dok, steroid dan anti-seizure ini untuk mengurangi efek massa. Jadi pengobatan simptomatis. Jadi hampir semua pasien tumor kita kasih steroid. Steroidnya apa? Dexa aja, paling gampang, paling murah. 3 atau 4 kali, 5 kali 10 mg IV. Kalau enggak, kasih oral 4 kali, 3 atau 4 kali. Sediaan oral dexamethasone berapa miligram? Setengah miligram. 3 kali atau 4 kali 1 miligram per oral. Ya, kalau dirawat pasiennya kita kasih IV. 3 sampai 4 kali, 5 kali sampai 5 sampai 10 miligram IV. Dosisnya sekian, untuk pediatrik sekian. Ya, kalau ada curiga ini limfoma, biopsi dulu, baru dikasih steroid. Kalau enggak, tumornya mengecil, nggak dapat waktu biopsi.
Jadi steroid ini bukan pengobatan untuk tumor, tapi limfoma dia sensitif ke steroid. Kalau dia kejang kita kasih obat kejang. Obat anti kejang paling umum adalah phenytoin. Ya. Terus kalau dia sakit kepala kasih anti nyeri, banyak anti nyeri. Paling sering pakai NSAID. Ya, non steroid anti inflammatory drug. Nggak ada di sini. Berikutnya lab. Apa yang bisa diperiksa untuk laboratorium? Tidak ada yang spesifik untuk tumor otak. Tapi tumor-tumor yang melibatkan pituitary atau kelenjar hipofise biasanya kita screening hormonnya. Oh, berarti harus ingat lagi. Ternyata hipofise itu dibagi dua bagian, anterior dan posterior. Hormonnya apa aja? Cara gampang hafalinnya, yang posterior itu cuma dua, yaitu oksitosin sama ADH. Sisanya oleh depan. Pinter, good kamu. Siapa namanya? Hah? Nadia. Jarang yang bisa jauh kayak kamu. Sisanya oleh depan. Tinggal hafalin aja depannya. FSA, semua hafalin. Ya. Dan nggak semua orang juga mau kayak dia ngafalin kayak gitu. Ya. Jadi kalau curiga dia pituitary, periksa hormon-hormonnya. Nanti ada kasusnya saya lihat kan. Kalau pineal region tumor, nah ini nggak ada. Ini advance juga buat kalian, saya rasa ini nggak perlu. Cukup tahu aja kalau pineal region itu aja kalian nggak tahu kan di mana? Tahu? Di mana? Di bawah? Sela tursika? Enggak. Itu sela tursika itu tempatnya hipofise. Pineal region itu di sini. Daerah sini. Pineal. Ada glandula pinealis namanya. Kecil dia. Fungsinya juga belum banyak orang tahu apa. Tapi itu ada di otak. Nah itu nice to know aja. Saya nggak akan tanya juga di ujian. Periksanya dua. AFP sama beta hCG. Nah ini basic cerebral udem. Kenapa pasien tumor otak dikasihnya steroid? Karena tumor otak itu yang terjadi adalah edema vasogenik. Apa itu edema? Di otak tuh edema tuh cuma dua, tiga lah. Edema sitotoksik, selnya yang bengkak, sama edema vasogenik, selnya juga bengkak. Tapi beda patofisiologinya. Kalau sitotoksik biasanya karena trauma atau karena stroke, blood-brain barrier-nya tetap tertutup. Jadi si selnya bengkak karena masuk ke dalam intrasel. Ya. Kalau vasogenik biasanya blood-brain barrier-nya rusak. Masuklah protein, keluarlah protein dari vaskular, masuk ke dalam intrasel. Makanya extracellular space-nya expand, membesar. Selnya sebenarnya masih stabil. Yang bengkak adalah space atau ruang ekstra selulernya. Karena protein dan serum keluar dari sel dan dari vaskular. Jadi interstisialnya yang bengkak. Nama udemnya edema vasogenik. Terjadinya contohnya adalah pada tumor. Makanya dia sensitifnya atau responnya dengan steroid. Sementara kalau sitotoksik dia sensitifnya atau responnya dengan manitol. Makanya pasien trauma semuanya diberikan manitol. Karena ini dasarnya patofisiologinya. Ada yang campuran, bisa terjadi sitotoksik dan vasogenik yang dimana awalnya blood-brain barrier-nya tertutup, setelah itu terbuka, jadi bengkak di selnya dan bengkak juga di ekstraselulernya.
biasanya terjadi fase lanjut di ICH atau intracerebral hemorrhage. Tapi yang utama dua ini, cukup tahu ini. Di MRI kayak gimana gambarannya ini? Ini tumornya, yang di sekitar ini adalah udem otaknya. Kelihatan? Jam? Sekarang? Kelompok Dokter Dino. Ya udah, keluar aja. Udah mau mulai, dokternya udah datang. Harusnya jam berapa? Jam 1 ya? Saya dikit lagi. Dikit lagi kan? Kalau memang harus ke sana, pergi aja. Nggak apa-apa, saya izinkan. Ya? Nggak apa-apa. Keluar aja sekarang. Kalau mau keluar. It's okay. Nanti slide-nya tinggal ambil. Sisanya kamu tanya teman kamu. Saya juga terlambat mulainya kan. Jadi saya juga salah. Walaupun bukan jadwal saya hari ini, saya harusnya minggu lalu kan. Saya ngisi juga hari ini. Ya udah, kalau mau keluar aja. Apa? Ayo. Ada lagi yang lain? Kelompok yang lain? Enggak, saya 15 menit lagi selesai. Go. Oke, sambil lanjut. Ini sel tumornya, ini yang hitam-hitam ini adalah bagian dari udemanya atau peritumoral edema, edema di sekitar tumor. Apa yang dikerjakan? Tadi sudah anamnesis, pemeriksaan fisik, muncul diagnosis. Lakukan pemeriksaan penunjang, next step-nya definitif, mostly harus dioperasi. Hampir semua pasien tumor otak itu harus dioperasi atau dilakukan intervensi surgical intervention atau intervensi bedah. Yang mana yang nggak dioperasi? Kalau dia jinak, kecil, kita curiga jinak, masih bisa diobserv. 6 bulan lagi datang ya Bu, atau 1 tahun lagi datang, kita lakukan MRI ulang. Tapi konsepnya tetap semuanya harusnya dioperasi. Tapi kalau dia kecil, gejala klinisnya ringan, dengan obat sudah cukup, ya udah kita masih bisa observ. Tujuan operasinya adalah cytoreduction. Cytoreduction ini mengecilkan massa tumor. Ya. Kalau bisa gross total excision. Gross total excision ini diambil seluruhnya yang nampak, yang kelihatan. Oke. Bisa semua dioperasi dok? Enggak. Kalau dia deep seated di dalam lokasinya, biasanya kita pilih biopsi, habis itu kita periksa, habis itu pakai modalitas lain yaitu kemoterapi atau radioterapi. Nanti kita lihat slide. Ini yang saya bilang tadi, goalnya adalah remove all tumor cell. Cara operasinya dua, yang sekarang dikerjakan orang konvensional, pasiennya dibius umum, dioperasi dari kranium atau awake craniotomy. Pasien-pasien apa yang di awake craniotomy? Contohnya ada glioma. Glioma berarti selnya dari sel glia. Glioma itu umum. Jadi mungkin aja dia astrosit, mungkin saja dia oligodendrosit, ya kan? Tapi sulit dibedakan, jadi biasanya langsung bilang glioma. Ada glioma di area Broca. Pasiennya jadi kadang-kadang afasia. Ya kan? Nah, itu bisa kita awake craniotomy. Pasiennya bangun waktu di operasi. Pernah lihat videonya? Mungkin pernah lihat. Orangnya disuruh baca, suruh bicara sepanjang operasi. Tidak selama operasi, enggak. Jadi biasanya dia bisa ditidurkan dulu sampai otaknya terbuka, habis itu baru dibangunkan. Pada saat kita attack tumornya, baru kita tanya, sesuaikan dengan lokasinya. Kalau dia gangguannya lemah, anggota tumornya dekat dengan gyrus presenteralis yang bisa bikin dia jadi lemah anggota gerak, berarti setelah panjang itu kita suruh gerakin
ekstremitas. Ya. Yang berikutnya adalah dengan endoscopic brain surgery, ETS, endoscopic endonasal transpenial surgery. Ini contohnya. RS udar masuk. Kalau skopik judul operasinya itu pakai scope, berarti pakai kamera. Ya. Kalau operasi bedah saraf itu 2 saja. Kalau nggak pakai mikroskop, kalau nggak pakai endoskop. Yang sekarang dipakai orang untuk tumor ya. Kalau pakai mikroskop ya pakai mikroskop, nanti lihat gambarnya. Kalau endoskop kita pakai kamera. Dimasukkan, jadi kayak main video game operasinya. Kurang lebih. Ya kan? Ini contoh pasiennya. Laki-laki 42 tahun datang ke poli saya dengan gangguan penglihatan atau mata kabur sejak 1 tahun yang lalu. Dan didapatkan di pemeriksaan visual field test atau tes lapang pandang hemianopsia bitemporal. Ada yang tahu hemianopsia bitemporal? Teman, ini 100 berapa orang nih? Nah, apa hemianopsia? Nadia. Jadi, yes, hemianopsia bitemporal berarti temporal kiri kanannya. Visual field kita tuh dibagi 2 aja. Visual field kita tuh dibagi 2, nasal sama temporal. Yang tengah itu nasal, yang pinggir. Kalau dibagi, kamu pernah lihat kan gambarnya kiasma optik, nervus opticus, kiasma opticum, terus tractus opticus. Nanti ada yang dipotong-potong. Nah, kalau di sini kepotongnya, dia jadi gelap di kiri kanannya aja. Pernah lihat kan gambar itu? Nah, cari lagi gambar itu. Kalau hemianopsia itu dipotongnya persis di mana? Mana? Di kiasma optikumnya. Ya, kalau kiasma optikumnya ketekan, pasiennya jadi tunnel vision, kiri kanannya gelap. Klinisnya pasiennya jalan nabrak-nabrak. Jalan nabrak-nabrak. Karena pinggiran sini nggak kelihatan nih. Dia cuma bisa lihat yang depan ini aja. Tadi kata Nadia. Pinggir-pinggir sini gelap. Itu namanya hemianopsia bitemporal. Karena ada massa di menekan kiasma optikum. Salah satu yang terbanyak adalah adenoma hipofise. Cukup dengan tanya-tanya. Ya kan? Saya bisa diagnosis adenoma hipofise. Ya. Keluhan tambahannya nyeri kepala. Ini CT MRI-nya, lihat. Ini tumornya. Ini harusnya sela tursika, isinya hipofise yang normal. Yang normal itu kecil aja dia segini. Ini udah besar sekali. Adenoma hipofise. Ini tumornya. Ini potongan aksial, ini potongan sagital. Ini tumornya. Ini tumornya. Kelihatan ya? Nervus 2-nya itu di mana, Dok? Nih, pas ini nervus 2. Harusnya kan dia kecil di sini. Nervus 2-nya ada di sini. Ini sekarang nervus 2-nya ketekan di sini. Kiasmanya. Makanya dia jadi hemianopsia bitemporal. Ini gambaran utuhnya. Aksial, ini dia masanya. Sagital, ini masanya. Ini koronal, ini masanya. Ini contoh adenoma hipofise. Konsul ke dokter mata, didapatkan visus yang kanan berkurang, yang kiri juga berkurang. Yang lebih berat di sebelah kiri. Nggak dilakukan di perimetri karena di kita nggak ada perimetri. Harusnya dilakukan perimetri. Jadi nanti kelihatan perimetri itu pemeriksaan lapang pandang secara objektif. Kalau kamu periksa tes konfrontasi itu kan periksa lapang pandang kan? Nah itu kan kamu periksa begini-begini kan? Lihat, Bu, ini kelihatan nggak berapa jari saya? 2. Makanya tapi cuma boleh ke hidung kamu, ya kan? Ini 5, oh berarti lapang pandang sini bagus. Terus tes sebelah sini, ya kan? Nah, kalau perimeter itu dia masuk ke alat, nanti alatnya yang baca. Ini sebelah sini dia gelap, sebelah sini dia bisa lihat, ya. Jam. Lalu karena kita curiga adenoma hipofise, kita periksa hormon.
didapatkan hormonnya normal. Hormon yang diperiksa ini. Ini operasinya. Ini yang pakai endoskop, ini yang saya bilang. Ya, dimasukkan skop atau kamera ke dalam hidungnya, transsphenoid. Sphenoid yang mana? Oh, tadi nggak ada gambarnya. Nanti cari ya, sinus sphenoid. Sphenoid yang ini. Ini sinus sphenoid. Ya, isinya udara, sinus rongga yang ini. Kalau tadi yang biru sinus vena. Ini sinus sphenoid. Operasinya transsphenoidal, berarti dari hidung masuk ke sphenoid. Oke? Ini masuk kameranya ke hidung. Next. Kita bersihkan bla bla bla, panjang prosesnya sampai ini dapatlah ini dasar dari ini dura mater ini yang dibelah. Itu tumornya. See? Ini dari luar kita, ya, posisinya kayak tadi. Setelah dibelah duranya, ini dikeluarkan tumornya. Ini kita bisa sudah kerjakan, sudah beberapa kali juga kita kerjakan. Sudah cukup banyak lah. Ini dikeluarkan tumornya semaksimalnya, sebersih mungkin, sampai nanti kita lihat ini udah habis tumornya. Ya, ini lihat. Ini masih berusaha mengeluarkan tumornya. Ini sudah habis tumornya sampai bagian otaknya sudah turun. Jadi yang tadinya terisi, ada bagian namanya diafragma dari sela itu turun. Nah ini udah bersih, hilang. Ini udah bukan tumor lagi. Tumornya tadi ada di dalam sini. Oke? Ini pakai kamera, makanya saya bilang operasinya kayak main game. Jadi bagaimana cara mendiagnosis tumor otak? Nomor satu adalah history taking atau anamnesis bahasa kitanya. Apa yang ditanyakan? Tanda-tanda gejala peningkatan TIK. Apa aja gejala peningkatan TIK? 1, nyeri kepala. 2, muntah. 3, kejang. 4, penurunan kesadaran. Next, kita tanyakan defisit neurologisnya untuk mencari lokasi tumor. Dari tadi sudah dibilang, lokasi tumor. Pemeriksaan fisik untuk mengkonfirm yang kita tanya tadi. Dok, saya nggak bisa lihat mata kanan. Berarti saya harus periksa visus. Berapa visusnya? Oke. Terus habis baterainya. Tes. Pemeriksaan lebih lanjut adalah MRI dengan kontras yang paling golden standardnya. Ini contoh pasien meningioma. Awalnya dia tanpa kontras seperti ini, mungkin nggak kelihatan. Masanya setelah kontras ini dia. Ini contoh pasien glioma dan meningioma. Ini contoh-contoh saja. Apa saja yang bisa dilakukan? MRI, CT scan, DSA, ini digital subtraction angiografi. Dilakukan angiografi, periksa pembuluh darahnya. PET scan, ini pengenalan ya, paling nggak pernah dengar, oh iya ada namanya PET scan. Positron emission tomografi. Ya, jadi diperiksa secara keseluruhan di mana saja tumornya. Nggak ada di kita, di Jakarta adanya. Yang ada di kita, CT scan, MRI, DSA. Biopsi dengan cara operasi, biomarker itu periksa marker dari tumornya. Bisa diperiksa IDH, gene mutation, sama MGMT. Itu cukup tahu saja. Terus bagaimana cara mengobati tumor? Lihat, obati simptomnya. Nyeri kepala, kasih obat anti nyeri. Kejang, kasih obat kejang. Operasi definitifnya adalah operasi. Setelah itu
Kita lihat setelah selesai operasi baru bisa kita tentukan apakah dia jinak atau ganas dari hasil pemeriksaan patologi anatomi. Setelah itu tentukan tipenya apa, size-nya, grade-nya, location-nya, dan kondisi pasiennya. Itu konsiderasi kita mengobati. Apa modalitas lain selain operasi atau setelah operasi kita bisa lakukan radioterapi atau radiosurgery? Ini beda. Kalau radioterapi itu di radio. Kalau radiosurgery itu kayak radiosurgery atau gamma knife radiosurgery. Ya, atau lainnya. Kalau radiasi, kalau lebih konvensional di radiasi otaknya. Tapi kalau linex, gamma knife ini spesifik ke daerah situ saja yang di radiasi. Kalau whole brain radioterapi WRBT namanya, WRBT itu keseluruhnya di radiasi. Ini modalitas lain. Kemoterapi bisa diberikan, yang paling banyak itu diberikan temozolomide untuk pasien-pasien glioma yang high grade. Ada targeted terapi, ini juga ada di kita, temozolomide sama bevacizumab. Ini untuk GBM yaitu glioblastoma multiforme. Kalau yang lain ini belum ada di kita. Ini warning sign-nya sudah kita bahas tadi. Nah, ini kalau pakai mikroskop seperti ini operasinya. Ya. Operatornya di sini, asistennya juga pakai mikroskop di sini. Ini operasi tumor otak, brain tumor. Itu saja. Ada pertanyaan? Keluar aja nih. Hah? Oh, ini kirimnya ke siapa?